Selamat malam Bapak dan Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini hari yang istimewa, 30 November 2020. Kenapa istimewa? Karena mulai malam ini kita setiap jam 7 malam akan bersekutu bersama dengan Tuhan dalam renungan harian. Kita yakin bahwa setiap jam 7 malam kita akan buka gadget kita dan kita bersekutu dengan Tuhan. Malam ini di perjumpaan yang pertama, malam pertama dalam persekutuan doa setiap malam jam 7 malam mengambil tema keinginan yang saya ambilkan dari Kejadian 3 ayat 6. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, untuk memenuhi keinginan kita, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat 376, bait pertama dan yang kedua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau majelis gereja memutuskan untuk setiap hari kami bersekutu dengan Engkau setiap jam 7 malam. Terima kasih Bapa, sebuah keputusan yang luar biasa yang kami amini sebagai sebuah karya Tuhan yang indah dalam hidup kami sebagai jemaat-Mu di GKJ Jatingaleh. Kami yakin Tuhan memberkatinya. Karena itu Bapa, malam hari ini kami berserah penuh kepadamu dengan satu tema, keinginan. Kiranya Roh Tuhan memberkati kami sehingga kami mengerti betul apa itu keinginan dan kami bisa berjalan dengan benar. Ampunkan kelemahan kami Bapa. Dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan saya ambil dari sebuah ayat yang sangat kita kenal, ya, di mana kita sering melihat cerita ini tentang jatuhnya manusia di dalam dosa. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6. Kejadian 3 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Amin.
Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini saya bertanya kepada saudara, kenapa tuh seringkali kita menderita? Sederhana jawabnya, karena keinginan kita tidak terpenuhi. Akibatnya apa? Marah, anyel, putus asa, karena keinginan kita tidak terpenuhi. Nah, yang paling parah justru kita jatuh dalam dosa. Adam dan Hawa, ia jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena Hawa punya keinginan. Apa keinginannya? Ingin sama dengan Tuhan, ingin punya pengertian yang luar biasa. Nah, karena itu pada malam hari ini kita boleh belajar dari peristiwa Adam dan Hawa yang mereka dalam tanda petik ngumbar keinginan, akhirnya justru terperosok dalam dosa, dan akibatnya kita rasakan sampai hari ini. Lalu bagaimana dengan kita? Sederhana. Apakah orang tidak boleh punya keinginan? Boleh, sah-sah saja. Saudara punya keinginan, bagus. Lalu bagaimana caranya kita memiliki keinginan? Satu, pujian kita mengatakan, ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Mari kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk memadukan keinginan kita. Supaya apa? Langkah kita benar. Jadi ketika kita ikut Tuhan Yesus, maka langkah kita menjadi benar. Tetapi ketika kita ikut setan, seperti yang dilakukan oleh Hawa dan Adam, maka akan jatuh dalam dosa, kita akan tersesat. Nah, karena itulah maka saudara yang dikasihi Tuhan, kita ingat apa yang dikatakan oleh Yakobus. Kenapa kamu cekcok? Kenapa kamu marah? Kenapa kamu menderita? Karena kamu tidak berdoa. Kalau toh kamu berdoa, apa yang kamu minta itu, apa yang kamu ingin itu, ingin dihabiskan sehari. Artinya apa? Rasul Yakobus melihat bahwa karena orang mengumbar keinginannya, akhirnya justru jatuh dalam dosa. Nah, malam hari ini saudara, saya mengajak saudara untuk kita sah-sah saja punya keinginan, dan itu baik, bagus, saya ingin ini, tetapi raihlah keinginan itu bersama dengan Tuhan, jangan bersama dengan setan. Ketika kita meraih keinginan bersama dengan setan, sama dengan iblis, maka kita akan tersesat, jatuh dalam dosa. Tetapi ketika kita meraih keinginan, dan itu bagus bersama dengan Tuhan Yesus, kita akan damai, sejahtera, indah. Tuhan katakan melalui kitab Pengkhotbah, segala sesuatu ada waktunya, dan Tuhan membuat indah pada waktunya. Karena itu saudara, mari kita ikut Tuhan. Yang kedua, apa yang mau kita lakukan? Mari kita sabar. Jangan seperti Adam dan Hawa yang tidak sabar, akhirnya dia jatuh dalam dosa. Sabarnya gimana? Kolose berkata, janganlah kita memikirkan perkara-perkara yang di atas, tapi pikirkanlah perkara yang di bawah, yang biasa-biasa saja, yang sederhana. Jangan yang muluk-muluk. Dan itu berarti kita diajak untuk bersyukur dengan apa yang ada pada kita. Jadi kalau kita mau bersyukur, yakinlah bahwa Tuhan berkati saudara. Dan yang ketiga, jangan lepas dari Tuhan. Kita punya keinginan, punya cita-cita bagus, tetapi mari kita kejar dengan berserah penuh kepada Tuhan. Nah, kalau saudara berjalan bersama dengan Tuhan, berlaku sabar dan rendah hati, dan berserah kepada Tuhan, keinginan saudara pasti sip. Tuhan berkati saudara. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, malam hari ini sungguh luar biasa. Di perjumpaan pertama renungan harian ini, kami diajak untuk meminit keinginan. Terima kasih Bapa, supaya kami meneladan apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, akhirnya jatuh dalam dosa karena mengumbar keinginan. Tetapi ketika kita meminit keinginan untuk ikut bersama dengan Tuhan Yesus, tentu kami yakin kami akan menang dan Tuhan bersama. Berkati setiap jemaat, kiranya dapat mengejar keinginannya, mengejar cita-citanya dengan berserah penuh kepada Tuhan Yesus. Dan bersama dengan Yesus, segala sesuatunya menjadi indah. Karena Tuhan membuat indah pada waktunya. Terima kasih Bapa. Di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami menyerahkan seluruh keberadaan kami. Karena kami lemah, kami butuh kekuatan dari Engkau. Sehingga kami terus berserah penuh. Berkati seluruh jemaat yang malam ini ikut. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dan kiranya kasih setia Tuhan mengiringi langkah saudara dari malam ini sampai selamanya. Amin. Mari kita akhiri renungan kita. Kembali kita memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat 376, bait ketiga dan yang keempat. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara. Sampai ketemu besok malam. Amin.